Kaset EFC 25 ini tahun lalu kalau aku beli harganya hampir sejuta. Nah, tahun ini beli lagi FC 26 ya, harganya juga hampir sejuta. Terus yang ada di Steam itu aku hampir tiap tahun tuh beli game bola lagi, beli game lagi. Tapi meskipun ini game baru dan dijual harga full price, tapi kok rasanya nggak ada yang berubah gitu dari fitur, gameplay, dan grafis alias sama aja tiap tahunnya. Berasanya ini game bola itu kayak cuma update doang dan aku yakin banget bukan cuma aku yang ngerasa dia kalah-kalahin sama EA buat beli game daur ulang ini terus. Dan dari tahun ke tahun kok kita nggak berhenti gitu, masih terus-terusan buat beli. Kenapa kok game bola itu rilis terus-terusan tiap tahun dan nggak dibikin free update aja gitu, kayak yang dilakuin PES gitu? Nah, di Bacotan Gaming episode kali ini, aku Lajunta, gamers yang udah dikibulin sama EA berkali-kali tapi tetap aja beli EFC tiap tahun, bakal ngebedah kenapa ini bisa terjadi berdasarkan pengalamanku dan teman-temanku yang juga pecandu game bola. Jadi ayo kita bedah misteri ini bareng-bareng. Dipikir-pikir udah cukup sering kita ini dikecewain sama rilisan game-game bola macam EFC gini, yang makin kesini tuh update yang dikasih tiap seri baru itu hampir nggak bisa dinotis. Tapi ya anehnya tetap aja ini game kita beli, kita terima-terima aja gitu dengan tetap ngeluarin duit buat bisa ngerasain pengalaman yang sebenarnya nggak jauh beda dari tahun-tahun lalu. Nah, biar kita makin ngerasain kenapa game bola versi modern sering dibilang scam karena minim inovasi, ayo kita mundur sebentar ke beberapa tahun lalu, tepatnya di era akhir 90-an sampai pertengahan 2000-an, di mana periode ini bisa dibilang adalah era emas game sepak bola. Di masa itu, tiap rilis tahunan, game-game bola kayak FIFA, Winning, ataupun game yang lebih jadul kayak ISS atau Virtua Soccer, itu rasanya selalu ngebawa sesuatu yang benar-benar baru. Bukan cuma update jersey atau transfer pemain. Lihat gameplay ISS 99 sama ISS 2000 itu upgrade-nya tuh benar-benar kelihatan banget. FIFA 2003 ke 2004 itu juga lompatan visual dan gameplaynya itu jauh banget kerasa. PES 18 ke 19 itu juga gambarnya makin gila. Semua ini ngebikin franchise game-game bola ini masih kerasa worth it gitu buat dibeli. Karena ya kita bisa ngerasa banget apa yang baru, apa inovasi yang dikasih, dan evolusi apa yang terjadi dalam game bola tiap tahunnya. Tapi semua ini berubah ketika si iblis EA yang akhirnya menang mutlak dari kompetitor-kompetitor game bola lain dan monopoli bisnis game bola sampai sekarang. Dulu meskipun tetap punya sales yang gede, EA masih kudu muter otak dan was-was sama PES yang jadi rival paling kuatnya di ranah game bola selama bertahun-tahun lamanya. Belum lagi di tengah rivalitas dua game tersebut sempat muncul beberapa game bola yang cukup menarik perhatian. Tapi ya lagi-lagi yang bisa bertahan dan akhirnya menjadi pemenang liga game bola adalah Electronic Arts dengan FIFA-nya yang atau sekarang EAFC, ditandai dengan matinya seri PES yang kini berubah haluan jadi game kompetitif free to play dengan nama eFootball. Lihat gak ada lagi game bola yang pakai pendekatan tahunan full price ini ngebuat EA jadi makin semena-mena sama seri ini. Gila, dari FIFA 22 itu aku perhatiin buat versi PS5 nggak ada perubahan signifikan dari sisi gameplay ataupun visual. Nambah ya paling cuma fitur nggak penting kayak keringat pemain makin kelihatan atau baju yang kombar-kombur kena angin. Kayak ini tuh fitur-fitur yang ditambahin tuh sama sekali nggak worth it gitu buat dihargain hampir 1 juta. Ini semua akhirnya ngebikin banyak orang kepikiran kenapa kok ini game masih dijual dengan harga full price itu. Nggak dibikin jadi subscription aja gitu atau season update dengan harga yang jauh lebih murah atau bahkan free to play aja. Jawabannya sih sederhana ya, EA mana mau? Ya mau lah mereka ngasih opsi bisnis yang lebih riskan atau bahkan ngegratisin game yang jadi sumber duit mereka sekarang kan. Nah itu jawaban simpelnya. Tapi kalau kita coba bedah lebih dalam, sebenarnya ada beberapa alasan lagi. Contohnya nih, masalah lisensi. EA dengan EFC-nya itu megang banyak banget lisensi dari industri bola. Dari mulai klub, stadion, sampai ke liga atau kompetisinya bahkan. Dan sistem lisensi ini didapat EA bukan kayak beli barang di pasar. Kayak sekali bayar telah menjadi hak milik selamanya. Bukan gitu konsepnya. Lisensi di industri olahraga kayak sepak bola gini, hitungannya tuh sewa atau kontrak berjangka. EA itu mesti bayar upeti secara berkala ke Premier League, ke La Liga, belum lagi ke UEFA buat masukin UCL, ke FIFA buat nanti bikin mode Piala Dunia. Banyak banget, dan namanya kontrak tentu ada berlakunya. Begitu kontrak habis, ya mereka harus
nego ulang dan bayar lagi. Yang biayanya pasti makin lama makin naik gila-gilaan. Dan ini belum termasuk lisensi wajah asli pemain yang harus diurus lewat organisasi kayak FIFPro biar muka mereka nggak generik. Jadi sebenarnya EA itu punya beban operasional tahunan yang super masif cuma buat nyewa lisensi ini yang nilai kontraknya itu gede banget. Mereka nggak bisa cuma sekali bayar terus hehehe selamanya nerima duit doang. Tapi juga kudu bayar lisensi lagi seterusnya selama seri game bola ini masih lanjut. Dan karena inilah mereka butuh pemasukan yang juga jalan terus dari para playernya. Nggak mungkin mereka nge-cover biaya lisensi ratusan juta dolar tiap beberapa tahun itu cuma dari jualan satu game yang dimainkan selama 5 tahun tanpa bayar lagi. Makanya model rilis tahunan dan microtransaction itu adalah cara mereka buat mindahin beban biaya sewa lisensi tadi ke dompet kita. Ini juga yang ngebikin kenapa game bola lain kayak PES itu dulu nama klubnya banyak yang aneh-aneh atau liganya juga banyak yang nggak jelas namanya. Karena duit yang Konami punya cuma cukup buat beli lisensi beberapa klub doang. Gara-gara player base-nya itu yang jauh lebih sedikit kalau dibandingin sama FIFA. Itu pun juga kebanyakan player PES mainnya pada bajakan doang. Jarang ada gitu yang rutin beli tahunan secara legal. Nggak heran kalau Konami akhirnya ganti model bisnisnya ke game gacha free to play sekalian. Belum lagi kalau ngitung cost promosi dan marketing yang juga sangat jor-joran dilakuin sama EA. Dari mulai yang hadirin bintang sepak bola buat jadi brand ambassador, bikin event, collab sama brand-brand olahraga, sampai promosi di liga-liga top dunia. Itu semua juga nuntut duit yang banyak buat dikeluarin sama EA. Rutin pula tiap tahun dilakuin. Sampai sini kelihatan jadi rasional kan? Alasan EA terus-terusan ngerilis seri baru. Jangan pada positive thinking dulu. Ini yang lagi kita bahas, EA ya, alias emang anjing ya. Bener, mereka kudu bayar lisensi, keluarin budget gede buat marketing. Tapi kita bisa asumsikan ya kalau EA sangat bisa motong cost development gamenya segila mungkin. Kayak yang aku bilang di awal, ini game makin nggak kelihatan bedanya tiap tahun, alias sama-sama aja gitu rasanya. Gimmick-gimmick kayak hypermotion, competitive mode, realistic mode, atau tetek bengek lain itu diaku dan banyak player EFC itu rasanya hampir nggak ada bedanya. Gameplay itu masih kerasa ice skating, scripted parah kalau lawan AI. Nggak ada variasi serangan dari AI dan banyak lagi ciri khas gameplay ngeselin yang seenggaknya bisa mereka fix. Tapi nyatanya ya kagak dibenerin masalah-masalah kayak gini. Secara visual itu juga kagak berubah dari zaman FIFA 22. Parah lagi versi PS4 dan Switch yang masih sama dari tahun 2017 itu. Bayangin, yang kerasa bener-bener beda cuma hal receh kayak UI menu, cover game, sama update transfer dan jersey aja. Jadi nggak berlebihan sih kalau aku menduga cost development atau biaya pembuatan game EFC dari tahun ke tahun itu nggak seberapa. Bahkan bisa aja lebih mahal biaya lisensi sama marketingnya timbang bikin gamenya. Orang hasil jadinya aja nggak lebih dari sekedar daur ulang seri-seri sebelumnya. Meskipun ini cuma dugaan aja ya, tapi bukti dan apa yang bisa dirasain tuh bener-bener kuat banget. Nggak mungkin biaya development ini game bakal sebesar game-game AAA pada umumnya. Udah mah bikinnya murah, tiap tahun rilis terus, dan yang paling gila apa coba? Ya apa? Iya, demand-nya itu masih tinggi. Kita bisa bacot, protes sampai air liur nyemprot kemana-mana, tapi ujung-ujungnya tetap aja ya. Ini buktinya anjir. Masih mau diperbudak EA buat terus-terusan beli seri laknat nih deh. Ya gimana lagi? Yang ada ya cuma ini doang. Nggak ada lagi yang lain. Mau main PES, udah jadi game gacha sekarang. Mau nyoba pendatang baru kayak UFL, gameplaynya masih caur parah. Rematch, nggak dihitung lah ya. Orang sepak bola kartun, nggak ada Ronaldonya juga. Sama kayak Kapten Tsubasa atau Inazuma Eleven gitu. Dimana lagi kita bisa dapat game bola all-in-one yang nyakup single player, co-op, dan kompetitif online kalau nggak di EFC. Jadi sekalian aja nih kalau kamu mau beli ini game FC 26 atau sama 25 sekalian, kamu bisa cek produknya yang aku taruh di sini nih. Aku rekomendasiin buat beli yang disc aja ya, karena harganya bisa lebih murah dari yang digital. Terus kalau udah bosan atau akhirnya sadar, wah aku lagi digendam nih sama EA nih buat mainin ini game lagi, bisa dijual lagi aja discnya. Sama sekalian beli konsolnya juga nih, PS5 yang cocok banget buat dipakai main game-game bola, EFC atau bola-bola lain. Mau mabar kurang controller, aman, udah aku siapin juga. Semua udah ada di keranjang nih, lengkap banget. Controller, game, konsol, dan toko yang aku kasih link di sini udah
jelas terpercaya. Barangnya original dan garansinya juga jelas banget. Ya udah pokoknya cek aja dulu sekarang, siapa tahu lagi oke banget tuh harganya. Baik lagi ke obrolan. Kalaupun ntar ada pesaing baru pun, mau itu segede 2K ataupun Activision, aku masih nggak yakin sih bisa dengan mudah mindahin player-player veteran maupun kasualnya EA FC. Jadi EA ini udah bisa dengan seenak jidatnya itu ngapain aja sama ini seri. Nggak bakalan tuh mereka mau nurunin jadi model bisnis yang lebih riskan kayak subscription atau gacha. Ya gacha free to play masih bisa sih. Cuma kalau bisa jual full price plus gacha juga, kan kenapa tidak kan? Ujung-ujungnya susah banget ngebikin EA mau ngubah model bisnis iblisnya ini ke subscription atau free update. Karena dari sudut pandang bisnis, sistemnya sekarang itu udah terlalu sempurna buat jadi mesin mencetak duit. Meskipun terasa berat buat player, selama harga full price tiap tahun masih laku, selama gacha di Ultimate Team itu masih rame, dan selama nggak ada pesaing yang benar-benar bisa maksa mereka berubah, EA nggak punya alasan logis buat ambil resiko. Tapi nggak adil sih rasanya kalau di sini kita cuma bahas sisi EA-nya doang ya, tanpa juga mengulik sudut pandang lain yang menjadi pendorong utama tumbuhnya bisnis iblis yang diberlakukan EA selama ini. Siapakah mereka? Gak ada yang namanya produk jelek, yang ada cuma produk laku dan nggak laku. Kalimat ini seakan adalah gambaran jelas apa yang terjadi di dalam kasus EA FC. Banyak dari kita adalah korban ya, monopoli EA dan kita bisa ngerasain itu. Tapi tetap aja nerima dan memakan sajian busuk ini terus-menerus selama bertahun-tahun. Nggak ada sejarahnya ini game penjualannya tuh anjlok. Tiap tahun angkanya tuh gede-gede terus dengan estimasi rata-rata penjualan tuh sampai 29 juta kopi selama 5 tahun terakhir. Sebuah bukti yang menguatkan kalimat awal ini, jikalau mau sebagaimana caurnya kualitas suatu produk, jika masih ada peminatnya, maka tetap saja dikatakan sebagai sebuah kesuksesan. Kenapa sih bisa terjadi? Kenapa produk iblis ini tetap dibeli tiap tahun sama gamers? Atau sebenarnya bukan gamers? Nah, inilah uniknya market sports game, atau di sini yang kita bahas adalah gamers game bola. Itu cukup berbeda ya dengan gamers pada umumnya. Merujuk pada survei dan data player dari platform kayak Steam dan PlayStation Network, tercatat para player EA FC itu didominasi oleh para pemain game yang cuma fokus main di satu game aja, alias cuma main EA FC doang. Orang-orang ini biasa disebut sebagai mono gamer atau gamer yang fokus mainin satu game doang. Mereka ini beda sama gamers pada umumnya yang main gado-gado, di mana 1 tahun bisa banyak mainin judul game. Artinya, cost buat beli game dari seorang mono gamer itu cuma 1 kali setahun. Jauh lebih hemat ketimbang gamers yang per tahunnya bisa beli lebih dari 1 judul game. Nggak perlu jauh-jauh lah, lihat pasar Eropa atau Amerika. Di Indo aja, fenomena mono gamer ini udah langsung bisa kita rasain. Terlebih kalau ngomongin kultur rentalan ya. Sekarang rental-rental didominasi sama apa? Ya, betul, green screen alias layar hijau alias game bola. Dan apakah orang-orang ini masih main game lain? Ada, tapi dikit banget kan. Makanya jangan heran kalau banyak player EA FC itu nggak peduli sama industri game, nggak ngikutin rilisan game-game baru, dan nggak terlalu ngeh soal perkembangan standar kualitas game modern. Nggak peduli kalau game sekarang itu grafisnya udah segila dan serealistis Death Stranding 2. Nggak tahu kalau mekanik RPG bisa sekompleks dan seluas Baldur's Gate 3. Dan nggak ngeh kalau indie game udah bisa sekelas AAA. Pembanding mereka cuma 1 game doang, EA FC tahun lalu. Akhirnya tolak ukur gamenya jadi sempit gitu. Ekspektasi yang di set juga rendah tiap tahun karena udah kebiasa main game daur ulang. Yang penting mereka masih bisa dapat game bola aja itu udah lebih dari cukup. Nah, meskipun cuma main game bola doang, jangan pernah raguin dedikasi para mono gamer ini loh ya dalam memainkan game EA FC. Karena kalau udah ngomongin gacha, buka-bukain kartu di mode online-nya, mereka ini bisa dibilang beringas banget, yang secara nggak langsung jadi cikal bakal bisnis iblis EA kayak yang aku bahas. Nah, dari semua pembahasan ini kita bisa simpulin ya kalau target market EA FC atau game bola itu cukup berbeda dengan game-game konvensional macam RPG, action atau lain-lain. Mereka ini bukan player doang, tapi pengguna tetap. Setiap tahun datang, setiap tahun beli, dan setiap tahun bertahan di game yang sama. Buat EA, market kayak gini jelas adalah tambang emas, stabil, terprediksi, dan nyaris mustahil
mustahil runtuh. Ini juga yang ngebikin kenapa banyak kritik, review pedes, atau kekecewaan komunitas tuh nggak pernah bener-bener ngaruh penjualan. Yang teriak biasanya gamers gado-gado, tapi yang beli dan tetap keluar duit banyak ya para mono gamer ini. Alhasil EA ini sekarang posisinya enak banget ya. Mereka bisa punya basis player yang tetap royal meskipun diperlakukan seenak jidat. Ini ngebikin mereka tuh jadi makin ogah lagi tuh buat ngelirik model bisnis lain. Apalagi digratisin modelan season update. Nggak mungkin lah. Selama market ini masih ada, EA dan game bola ya akan selalu seperti ini. Masih tetap jadi game musiman yang kudu kita beli per tahun dengan harga yang mahal. Tapi terasa sama aja. Tentu aja kita nggak bisa sepenuhnya nyalain player-player green screen only ini ya. Orang duit-duit mereka ya terserah lah mau bakar duit seberapa banyak buat ngebuka gacha pack di game ini. Di sisi lain banyak pula gamers yang juga terus-terusan buat ngebeli ini series meskipun tahu kalau mereka atau kita ini lagi dikibulin sama EA. Alasannya macam-macam. Tapi yang paling sering kejadian adalah karena FOMO. Bukan FOMO soal fitur baru atau gameplay yang berbeda ya, tapi FOMO yang sifatnya lebih ke psikologis gitu. Rasanya tuh kayak risih aja kalau masih main UFC yang udah ketinggalan 1 atau 2 tahun. Ada perasaan nggak enak sendiri loh waktu buka game. Nih kayak ngeliat covernya masih UFC 25 nih, aduh kok ketinggalan banget ya. Padahal yang baru udah keluar tuh yang 26. Kelihatannya kan cuma angkanya doang nih yang beda. Tapi nggak tahu kenapa efeknya tuh kayak gede banget anjir. Gambar Bellingham lagi selebrasi ini udah setahun lalu nongol terus gitu di homepage. Jadi kerasa kayak basi banget gitu. Seolah-olah kita ini ketinggalan suatu peradaban besar gitu kalau kita masih mainin game bola lama. Belum lagi kalau ngomongin soal pemain, transfer udah kemana-mana. Rating udah berubah, tapi di game kita itu masih itu aja. Joe Wicks yang sekarang mainnya nggak jelas, masa masih punya rating yang tinggi banget kayak waktu di Leverkusen? Atau Alexander Isak tangis tuh, yang tahun ini kagak bisa nendang bola. Masa iya punya rating finishing yang segacor waktu dia di Newcastle tahun lalu? Kan enggak ya. Rasanya tuh jadi nggak otentik dan nggak relevan lagi gitu. Di titik ini EA sebenarnya nggak perlu ngapa-ngapain ya. Mereka nggak harus bikin gameplay revolusioner atau fitur gila-gilaan. Cukup rilis seri baru, ganti angka di cover, terus update transfer pemain, dan otomatis muncul loh bisikan iblis di telinga kita, udah saatnya beli nih. Bukan karena butuh, tapi karena nggak mau ketinggalan. Dan akhirnya keputusan beli itu bukan lagi karena kualitas game, tapi gara-gara nurutin perasaan FOMO doang. Fenomena ini yang bikin gamers konvensional yang sebenarnya tahu dan ngerasa kalau UFC itu bertahun-tahun stagnan, jadi tetap aja bisa balik lagi buat beli lagi dengan alasan sesimpel, ya biar update aja. Terus mau sampai kapan kita digituin? Capek nggak sih kalau kita terus-terusan ditolol-tololin sama EA? Sebenarnya masih ada nggak sih harapan buat seri EFC ini berganti haluan gitu ke model bisnis yang lebih suportif dan worth it buat para playernya? Kayaknya sih bisa, asal secara konsep, EFC itu sangat bisa kalau diganti jadi model season update kayak PES 21 dulu sebelum tewas dan reinkarnasi jadi game gacha. Cukup transfer pemain, penyesuaian rating, gameplay di patch lewat update berkala. Terus player cukup bayar harga yang lebih murah tiap musim. Atau sekalian aja tuh, dibikin subscription, satu game, satu platform. Jadi dirawat terus. Jadi secara teknis, bisa banget. Tapi secara presentasi, sangat bisa. Secara bisnis, ini masuk akal buat konsumer. Cuma masalahnya, EA nggak punya inisiatif buat ngelakuin itu. Selama full price tahunan masih laku, selama angka di cover masih bisa dibikin kita risih dan FOMO, buat apa mereka nurunin harga? Buat apa mereka ambil resiko ganti sistem? Kalau sistem sekarang aja udah jadi mesin cetak duit paling sempurna. Dan di tengah kekosongan kompetitor ini, satu-satunya cara biar EA kepikiran buat berubah itu sebenarnya sederhana. Bukan lewat bacotan kayak ini, bukan lewat review jelek, bukan lewat komentar pedes di komen trailer. Soalnya mereka udah kebal tuh sama itu semua. Keluar kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi ada satu hal yang masih bisa didengar sama EA, angka penjualan. Kalau nih ya, suatu hari player-playernya kompak, nggak beli gitu, nahan diri 1 tahun aja, itu baru keras satu buat mereka. Baru geter tuh si EA. Dan bisa jadi bikin mereka tobat dan memikirkan buat ganti model bisnis. Atau lebih baik, rombak total dan bikin seri EFC yang worth it buat dibeli secara full price. F1 aja yang sama-sama bikinan EA bisa loh jadi live platform buat tahun depan. Dimana mereka cuma bikin paid update buat
buat season 2026 besok dan bukan game full price kayak sebelum-sebelumnya. Jadi, ayo sama-sama kita kepalkan tangan bersama-sama buat gulingkan rezim maksudku gulingkan rezim EFC biar mereka gak semena-mena lagi jualan game daur ulang terus-terusan. Tapi sebelum itu, kamu bisa nonton dulu nih video Mindspace yang lain. Ini ada aku yang ngebahas game bola saingannya EFC yang dulu adalah FIFA dengan judul video kenapa PES 2013 nggak tumbang sampai sekarang. Sama ini nih, kenapa eFootball Mobile lebih laku daripada EFC Mobile. Kalau kamu gamer sejati, tonton dua-duanya nih. Sama jangan lupa cek produk yang udah ku taruh tadi di sini.